Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan, terima kasih atas segala kasih-Mu, atas segala berkat-Mu, atas segala semua yang Kau telah perbuat di dalam kehidupan pribadi di tempat ini, setiap jemaat di tempat ini. Tuhan, kami memiliki pergumulan, tapi kami tidak lupa atau kami tidak akan Tuhan untuk tidak meninggikan nama-Mu, untuk tidak memuliakan nama-Mu. Tapi kami mau supaya apapun yang terjadi di dalam pergumulan kami, di dalam kehidupan kami, Tuhan Kau tahu. Dan biarlah kehendak-Mu yang seperti di surga terjadi di dalam kehidupan kami, Tuhan. Bukan kehendak kami, melainkan kehendak-Mu, Tuhan. Sebentar kami akan menerima sebagian firman-Mu. Tuhan, urapi hamba-Mu supaya ada urapan Roh Kudus, dan urapi setiap perkataan yang keluar dari mulut hamba-Mu ini, Tuhan. Dan Tuhan, Kau bantu para jemaat untuk mengerti inti dari firman-Mu, dan Kau buka hatinya, Kau buka pikirannya, Kau buka juga pendengarannya, Tuhan. Dan aku patahkan segala kuasa-kuasa jahat, kuasa-kuasa kegelapan yang akan mengganggu jalannya ibadah di pagi hari ini atau di siang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kita semua bersama mengatakan amin. Matius pasal yang ke-6. Walaupun kita memeluk agama Kristen sejak dari kecil, ada saudara yang sejak dari kecil lahir di keluarga Kristen, hal yang sangat sering diabaikan atau hal yang sangat sekali menjadi pergumulan setiap orang Kristen, salah satunya adalah hal berdoa. Jika kita jujur terhadap diri kita sendiri, mau posisi doa seperti apapun, tidak akan membantu kita menjadi berdoa. Posisi yang gak nyaman saja masih ketiduran, apalagi yang nyaman. Bisa berdoa sambil berlibur. Saya pribadi mau level doa saya semakin hari semakin meningkat. Kita berdoa dalam apapun, di dalam suasana apapun juga sulit sekali berdoa. Dan saya tahu hal yang sangat-sangat sekali tidak disenangi oleh orang-orang Kristen, khususnya anak-anak muda yang penuh dengan kegiatan, yang penuh dengan kesibukan. Hal berdoa ini adalah hal yang sangat diremehkan. Dengan adanya teknologi, dengan adanya hiburan malah lebih parah lagi mereka dalam kedisiplinan mereka berdoa. Saya mau memberikan pesan mengenai hal berdoa. Dan karena doa sangat penting, dan itu adalah sebuah perintah yang Yesus katakan melalui perumpamaan mengenai janda yang tidak henti-hentinya memohon kepada seorang hakim. Anda tahu itu perumpamaannya yang ada di Lukas 18. Di situ Yesus menegaskan bahwa kita harus berdoa dengan tidak jemu-jemu. Itu perintah Tuhan Yesus. Kita harus berdoa dengan tidak bosan-bosannya. Itu perintah Yesus. Tapi banyak dari kita kalau kita jujur, kita belum berdoa aja dengar apa kata doanya kita sudah bosan. Apalagi kita berdoa. Tapi Yesus memerintahkan kepada kita berdoa dengan tidak jemu-jemu, seperti kita akan melihat dan cuplikan video orang Papua yang berdoa yang sangat luar biasa sekali. Tolong suaranya dinaikkan. Oke, saya naikkan video ini mungkin. Tuhan, pencipta langit dan bumi, semua kerja berbangun namanya. Kerja yang membangun mau kerjakan dosa di dalam dekat. Dia bersihkan iblis mendengar yang lama. Makanya Tuhan Yesus terbuka iman Yesus. Tuhan akan jauh masing mau umat Kristen dan Tuhan punya kalau Tuhan Yesus tolong mereka, Presiden Obama sampai Presiden Jokowi sampai Israel, pendeta Israel, Tuhan Yesus. Tuhan Allah tolong mereka
makanya iman terbuka atas kuat pendeta Israel sampai Jokowi sampai negara PBB hancur. Mau Jepang, Cina, Korea, wani tongkat orang tuana kas kuat umat Kristen tuana pola masing naik tolak umat Muslim wani berpuasa. Assalamualaikum. Jadi kita sudah belajar bahasa Afrika, kita belajar bahasa Papua sekarang. Luar biasa sekali. Ini doa ya. Bagaimana dengan kita di sini? Kapan terakhir Anda berdoa lama seperti ini? Atau sudah lama Anda tidak berdoa? Yesus memberi petunjuk kepada muridnya mengenai hal berdoa. Saya akan memberikan judul berdoalah demikian dari Matius 9:6 ayat 9 sampai dengan 13. Ini doa yang Yesus ajarkan kepada murid-muridnya. 6 ayat 7, sorry, ayat 7 sampai 13. Bagi pula dalam doamu itu, janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Ayat ke-8, jadi janganlah kamu seperti mereka. Janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Karena itulah berdoa demikian: Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan melihat hal yang pertama adalah doa yang diajarkan. Yesus mengajarkan murid-muridnya untuk berdoa. Ketika para murid melihat Yesus sedang berdoa, tidak ada satupun yang berani mengganggu. Dan ini terbukti di dalam Lukas 11 ayat 1. Nggak ada salah satu orang mengganggu. Maka dari itu saya menerapkan kebiasaan yang baik. Kalau ketika kita berdoa, ketika kita ada jam doa, jangan sampai ada yang mengganggu. Jangan sampai ada mulai ngobrol sana sini. Memang kita ada di kita tidak memiliki ruangan lain, tapi biarkan itu menjadi suatu di dalam diri kita. Ketika kita berdoa, kita mungkin butuh ngobrol, atau kita butuh sesuatu, atau ada hal yang mungkin perlu kita sampaikan. Tadi kita lupa, terus kita perlu sampaikan. Mungkin kita berdoa terlebih dahulu, tapi kalau kita takut lupa lagi, kita bisa menyampaikannya mungkin di luar. Jadi ketika Yesus berdoa, murid-murid tidak ada yang mengganggu. Mereka memperhatikan bagaimana Yesus berdoa kepada Bapaknya. Setelah selesai, barulah murid Yesus bertanya. Di dalam Lukas 11:1, pada suatu kali Yesus sedang berdoa di salah satu tempat. Ketika ia berhenti berdoa, berkatalah seorang dari murid-muridnya kepadanya, Tuhan, ajarlah kami berdoa, sama seperti yang diajarkan Yohanes kepada murid-muridnya. Ketika saya membaca hal ini, saya yakin pada saat itu para murid juga orang-orang Yahudi, orang-orang beragama, orang-orang yang tahu ajaran Yahudi dari nenek moyang mereka. Mereka sudah diajarkan hal berdoa. Sampai saat ini agama Yahudi melakukan doa. Saat mereka bangun, itu ada doanya. Kalau kita tahu doa orang Islam, sholat 5 waktu ya. Tapi di dalam ajaran Yahudi, ini doanya lebih lagi. Ketika kita bangun dari tidur kita harus berdoa, itu ada doanya. Dan doa itu terdiri dari 13 doa. Anda bisa melihatnya di internet. Anda bisa mencari doa orang Yahudi ya. Kemudian ada doa pagi juga. Itu terdiri dari 13 doa. Kita recite doa itu, kita mengucapkan doa itu. Kemudian doa Shema atau doa yang berhubungan dengan berkat, ada 9 doa. Ada Yosar,
ada Yosser Or, Ma'arif, Avarim. Kemudian ada doa sabat juga. Dan juga ada doa ucapan syukur dan masih banyak lagi. Wah, luar biasa. Mereka tahu ya. Mereka tahu. Dan mereka sudah diajarkan ini dari kecil mereka. Mereka harus mengetahui ini. Dan saya yakin murid-muridnya juga tahu mengenai hal berdoa. Mereka juga ada waktu berdoa. Doanya ada waktunya, doa bangun pagi, doa untuk ketika kita makan dan sebagainya. Kita ada waktunya berdoa seperti orang Muslim ada waktunya berdoa. Orang Yahudi juga itu ada waktunya untuk berdoa. Tetapi yang saya perhatikan adalah muridnya, salah satu dari muridnya tertarik saat melihat Yesus berdoa. Salah satu dari muridnya tertarik melihat Yesus berdoa. Doa Yesus mungkin bagi murid yang satu ini sangat berbeda dari doa orang awam. Doa Yesus ini bagi murid-murid, bagi salah satu muridnya doa ini berbeda dengan doa orang Farisi, berbeda dengan doa para imam. Jadi membuat dia tertarik. Saya mau bertanya kepada Anda, bagaimana dengan doamu? Ketika orang mendengar Anda berdoa, ketika Anda ditunjuk untuk berdoa, apakah orang mendengarnya dan tertarik dan mendengarnya sungguh-sungguh, atau Anda berdoa seperti suara motor yang dipanasin mesinnya? Gak bisa didengar sama saya. Membuat orang gak tertarik dengan doa. Tidak bisa dimengerti sama sekali, hanya kata amin saja yang dimengerti. Apakah Anda berdoa seperti orang-orang yang beragama? Di dalam teks bacaan kita ayat yang ke-7 lagi pula, dalam doamu itu dikatakan, janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Wah, pedas sekali. Jadi bertele-tele di dalam bahasa Inggris adalah repetition. Jadi diulang terus. Seperti orang yang tidak mengenal Allah. Saya kasih ilustrasi. Jika anak kita selalu bertanya berulang kali, kita dalam perjalanan, kapan kita sampai? Kapan kita sampai? Kapan kita sampai, Ma? Kapan kita sampai, Pak? Kita sebagai orang tua pasti akan berkata kepada anak kita, kamu dengar baik-baik kan tadi? Kalau nanti sudah dekat, Papa atau Mama akan kasih tahu. Jadi kalau anak ini terus mengulang-ulang perkataannya, pertanyaannya, kesannya seperti mereka mengajukan perkataan kita. Jadi ini yang dimaksudkan Tuhan Yesus. Jangan berdoa dengan bertele-tele, jangan selalu diulang-ulang, jangan menganggap bahwa kalau aku berdoa dengan kata-kata yang panjang sekali, doa pasti didengar. Tapi Tuhan Yesus tidak mengajarkan ini. Yesus menegur ini. Yesus mengajarkan doa Bapa kami supaya seperti Dia kita bisa lebih mengenal Bapaknya. Jangan sampai kita berdoa seperti kita meragukan Tuhan atau tidak mengenalnya. Kita seperti orang yang tidak mengenal Allah. Orang yang tidak mengenal Allah adalah orang yang meragukan Tuhan, adalah orang yang khawatir tentang hari esok. Masih ada di pasal yang sama, Matius 6 ayat ke-34, Yesus juga membahas hal yang sama setelah membahas mengenai hal doa. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Kadang-kadang kita khawatir dengan masa depan kita. Kadang-kadang kita khawatir, seringkali kita khawatir dengan hidup kita. Seringkali orang tua khawatir dengan hidupnya dan juga hidup anak-anaknya.
Seringkali kita berdoa dengan kekhawatiran tanpa kita sadari. Tetapi Yesus mengatakan, cukuplah kesusahan itu hanya sehari saja. Cukuplah itu untuk sehari. Perhatikan dengan baik di dalam doa Bapa kami, Yesus hanya menyelipkan satu kebutuhan jasmani. Kita tahu, kita hafal mungkin doa Bapa kami ini. Bapa kami yang di surga, tapi kita akan bahas. Tapi Yesus di doa Bapa kami ini, dia hanya menyelipkan satu kebutuhan jasmani, yaitu di ayat yang ke-11. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami. Dan dia mengatakan pada hari ini. Dia tidak mengatakan untuk besok, untuk kedepannya. Dia mengatakan hanya satu kali saja, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Manusia berdoa cenderung lebih terfokus kepada kebutuhan jasmaninya daripada kebutuhan rohaninya. Kadang-kadang kita berdoa kalau kita baru merasa ada sesuatu yang salah di dalam diri kita, atau mungkin ada problema kita baru berdoa. Karena kalau kita sudah diberkati, kita jangan berdoa mengucap syukur dan sebagainya. Itulah mengapa doa Yesus berbeda dengan doa-doa umum lainnya. Sehingga salah satu muridnya tertarik dan minta dia untuk mengajarkannya. Ini berbeda sekali. Bagaimana dengan doa kita? Bagaimana dengan doamu? Bagaimana ketika Anda berdoa di gereja? Karena kita nggak tahu ya, apa yang harus kita doakan. Dan kita akan melihat hal yang kedua adalah tujuan berdoa. Maka dari itu kita perlu tahu tujuan kita berdoa. Apa tujuan kita berdoa? Lihat ayat bacaan kita yang ke-8. Matius 6 ayat ke-8. Jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Perhatikan, Yesus mengatakan dengan jelas sekali. Janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Saya pernah ditanya oleh seorang yang membenarkan dirinya untuk tidak berdoa. Allah telah mengetahui kebutuhan kita sebelum kita memintanya. Seperti teks ini. Jadi buat apa kita berdoa? Dia sudah tahu. Dan ini suatu ayat yang menjebak kita untuk kita lebih malas lagi berdoa. Sebelum kita meminta itu, Tuhan sudah tahu. Terus buat apa kita berdoa? Inilah bukti Bapa mengenal anak-anaknya, karena dia mengetahui kebutuhan walaupun sebelum kita minta kepadanya. Ini bukti seorang bapa, seorang orang tua. Kalau Anda menjadi orang tua, Anda pasti tahu kebutuhan anak-anaknya. Sebelum mereka memintanya, Anda sudah tahu. Itulah kehebatan orang tua. Dan ini bukti juga. Bukti Bapa kita di surga mengenal anak-anaknya, karena dia mengetahui kebutuhan kita walaupun sebelum kita meminta kepadanya. Seperti orang tua yang tadi saya katakan, mengasihi anaknya luar biasa dengan dalam sekali. Mereka tahu benar kebutuhan anak-anaknya. Bahkan sebelum mereka meminta di dalam Lukas 11 ayat 13, Yesus juga menyatakan, jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik pada anak-anak, apalagi Bapamu yang di surga yang memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Jawabannya beda banget ya. Roh Kudus yang diberikan. Tapi bagaimana sikap anak yang mengasihi orang tuanya? Kalau orang tuanya tahu betul mengasihi anaknya, tahu betul kebutuhan anak-anaknya, kita anak-anaknya, bagaimana Anda sebagai anak-anaknya? Bukti kalau Anda mengasihi Bapa. Mereka pasti, kalau kita sebagai anak-anak yang mengasihi orang tua kita pasti akan menunjukkan rasa apresiasi kepada orang tua kita. Aku sayang kamu, aku sayang ayah. Aku betul-betul berterima kasih memiliki orang tua seperti itu. Apa yang dilakukan? Ada apresiasi, dan mereka selalu ada santunnya. Mereka sopan sekali dengan orang tua mereka. Mereka melakukan apa yang orang tuanya
perintahkan. Itu bukti anak-anak yang mengasihi orang tuanya. Sama seperti kita kembalikan kepada jemaat. Kalau Tuhan tahu setiap kebutuhan Anda, bagaimana kita sebagai orang Kristen, bagaimana kita sebagai jemaat memberikan apresiasi itu kepada Tuhan. Jangan kita memiliki sikap seperti anak-anak dunia di zaman ini. Anak yang tidak memiliki apresiasi kepada orang tua, anak yang selalu membantah, anak yang selalu bandel, anak yang selalu tidak mau mendengarkan, anak yang selalu tidak tahu diri kepada orang tua, anak yang tidak mau melakukan apa yang orang tuanya perintahkan, anak yang selalu terkonsumsi dengan keinginan mereka, keegoisan mereka, tidak ada rasa hormat kepada orang tua mereka. Jika Tuhan mengatakan Dia telah mengetahui kebutuhan kita sebelum kita memintanya, bukan berarti kita tidak lagi berdoa. Tapi itu tanda bahwa Tuhan benar-benar mengasihi kita. Maka dari itu Dia tahu segala kebutuhan kita. Masih ada juga di dalam ayat, di dalam pasal yang sama, Matius 6 ayat 33, Dia akan menambahkan semuanya kepadamu. Dia tahu setiap kebutuhanmu di dalam hidupmu. Tetapi bagaimana kita? Apakah kita sudah menjadi anak-anak yang berbakti kepada Tuhan? Karena Tuhan tahu kebutuhan kita, bukan kita nggak jadi berdoa. Maka sekarang kita mendapat ruang yang luas untuk memuji, untuk memuliakan. Jadi doa yang mungkin 99% atau 80% untuk kebutuhan kita, 20% untuk hanya, ya terima kasih Tuhan, terima kasih banyak ya. Gak ada ucapan syukur. 80% hanya untuk kita sendiri. Tapi ketika Tuhan sudah mengatakan, aku tahu kebutuhan sebelum kamu bertanya. Jadi kita mendapat ruang yang luas untuk bisa memuji dan memuliakan Tuhan. Anda tahu nggak? Doa yang berkenan kepada Allah adalah doa penyembahan. Di dalam Ibrani 13:15, itu doa yang berkenan kepada Allah. Doa penyembahan. Tapi bagaimana waktu kita saat kita berdoa? Kalau kita berdoa hanya sekedar ya orang Kristen kalau berdoa sebelum makan atau sebelum ya Anda seperti berdoa seperti sebelum makan aja. Tetapi doa yang berkenan di dalam Allah adalah doa penyembahan. Sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Doa penyembahan adalah doa yang senantiasa memuliakan namanya. Bukan hanya untuk aku, kebutuhanku, tapi doa yang selalu memuliakan namanya, doa yang selalu mengucap syukur, doa yang selalu berterima kasih. Apapun yang Tuhan berikan, apapun yang aku pakai saat ini, apapun posisiku saat ini, selalu memuliakan. Bukan sekedar mengucapkan doa Bapa kami diulang-ulang terus sebagai mantra, tetapi kita harus hidup sesuai dengan apa yang kita doakan. Bukan hanya mengulang-ulang banyak di gereja-gereja lain kita harus doa Bapa kami diulang-ulang. Tuhan nggak mau. Saya akan jelaskan lagi nantinya di poin yang ketiga. Bukan sekedar mengucapkan doa Bapa kami. Bukan sekedar mengucapkan doa saja sebagai mantra, sebagai perlindungan mantra supaya aku dilindungi, supaya aku mendapat apa yang aku inginkan. Tetapi kita harus hidup sesuai dengan apa yang kita doakan. Contoh, setiap kali kita berdoa selalu diawali dengan apa? Memanggil nama Bapa. Bapa yang di surga, Bapa yang kami kasih. Jangan katakan Bapa jika kita tidak hidup selayaknya anak. Percuma kita katakan Bapa, hidup kita tidak seperti anak.
Dan jangan katakan seperti Bapa kami yang di surga. Jangan katakan kami jika kita hidup untuk diri kita sendiri, egois. Jangan berdoa dengan kami, berdoa dengan seperti jangan, kamu egois. Jangan katakan kami. Kita ingat, kita harus berdoa sesuai dengan apa yang kita doakan. Kalau Anda memanggil Bapa, hiduplah sebagai anak-anak Tuhan. Kalau Anda mengatakan kami, Bapa kami, jangan Anda hidup sebagai orang yang egois. Jadilah kehendakmu, tapi Anda hidup dengan kehendak Anda sendiri. Terus, kalau seperti itu jadi buat apa berdoa? Ya benar, tak usah berdoa sekalian. Daripada Anda berdoa, tapi Anda berdoa seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah. Tak usah berdoa sekalian. Lebih nyaman lagi. Kadang-kadang kita pakai doa Bapa kami sebagai mantra, tapi kehidupan kita jauh dari apa yang kita doakan. Seperti buat apa omongan saja kalau nggak ada perbuatan. Lebih baik pilih untuk diam. Bagus. Makanya banyak orang yang nggak berdoa. Karena ketika mereka berdoa, mereka tidak merasakan kuasa. Jadi tujuan doa yang Yesus ajarkan apa? Kepada kita, doa yang ditujukan kepada kemuliaan Allah Bapa, untuk supaya kita hidup di dalam kemuliaan ini. Itu tujuan kita berdoa. Doa yang Tuhan Yesus ajarkan apa? Adalah doa yang ditujukan kepada kemuliaan Allah Bapa, supaya kita hidup di dalam kemuliaan itu. Dan kita akan masuk ke dalam inti yang ketiga, pola doa Bapa kami. Ini yang kita bahas. Yesus mengajarkan doa Bapa kami, dan saya percaya bukan sebuah doa yang harus kita ucapkan berulang-ulang kali, seperti yang dikatakan di dalam ayat yang ke-7, yang bertele-tele. Dia mengajarkan pola bagaimana kita berdoa pada Allah Bapa. Dan perhatikan doa Bapa kami yang Yesus ajarkan adalah dasar dari segala doa yang kita akan doakan. Itu dasarnya. Makanya Tuhan Yesus ketika dia mengajarkan doa kepada murid-muridnya, dia mengajarkan doa Bapa kami. Itu adalah dasar utama bagi orang-orang Kristen yang tidak mengenal atau tidak mengetahui doa, betapa pentingnya doa atau faedahnya doa atau inti dari doa Bapa kami yang Yesus ajarkan. Doa Bapa kami, saya katakan sekali lagi, adalah dasar dari segala doa yang nanti Anda akan doakan. Maka dari itu Tuhan Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya dasar terlebih dahulu doa Bapa kami. Yesus mengajarkan kita untuk mengucap syukur, meninggikan dan memuliakan Tuhan. Jika kita lihat teks bacaan kita, Matius 6 ayat 9 sampai dengan 13, Yesus mengajarkan pola doa yang efektif. Dia nggak mengajarkan doa yang bertele-tele. Dia to the point kalau dia berdoa. Makanya muridnya suka. Karena doanya orang Yahudi panjang banget. Seperti yang tadi saya katakan. Doa bangun pagi aja atau bangun dari tidur aja ada 13 doa. Terus doa pagi ada 13 doa lagi. Ketika muridnya mendengarkan Yesus, doanya kok efektif banget. Aku mau, tolong ajarkan aku berdoa. Yesus mengajarkan doa yang efektif. Yesus membuka doanya dengan ucapan meninggikan nama Bapa. Dia mengucapkan doanya dengan meninggikan nama Bapa. Jadilah kehendakmu bukan kehendakku. Kemudian minta kecukupan dalam kebutuhan hari ini saja. Berikanlah kami makanan yang secukupnya. Itu saja yang dia minta. Kemudian dia lembutkanlah supaya aku bisa menghadapi orang lain seperti kamu, seperti engkau juga. Kemudian apa? Lindungilah aku, jauhkan aku dari cobaan. Dan ditutup oleh memuliakan nama Tuhan. Karena segala kemuliaan selama-lamanya. Ini pola
pola yang Yesus ajarkan kepada muridnya. Bukan berarti kita harus mencontoh, kita mengulangi doa Bapa kami. Ini dasar di mana Tuhan mau kita berdoa dengan dasar. Tuhan Yesus mengajarkan lebih kepada mengucap syukur, meninggikan. Dan yang saya katakan tadi, ya hanya mengatakan, ya berilah makanan pada hari ini untuk hari ini saja. Ya tidak khawatir dengannya ke depannya, bulan depan, minggu depan, tahun depan, enggak. Hari ini saja. Karena kita belum tentu hidup untuk esok hari. Ngapain kita khawatir untuk hari esok? Ya planning bisa. Yesus mengatakan jangan khawatir. Tapi kesusahan hari ini cukup hari ini saja. Jadi Anda perlu berdoa untuk hari ini. Tapi dengan dasar apa? Dengan dasar yang Yesus ajarkan, pola doa yang Yesus ajarkan dan apa yang Yesus tekankan. Di dalam doanya bukan hanya kebutuhan kita pribadi, tetapi opening doa dengan kemuliaan Allah. Nama Tuhan yang luar biasa. Engkau yang memberi hidup, Engkau yang memberi berkat, Engkau adalah Allah yang besar, Engkau adalah Allah yang ajaib. Ketika Anda berdoa, contohnya Anda berdoa di rumah Anda berdoa seperti ini. Berdoa dalam kemewahan. Kalau di tempat umum seperti ini, Anda juga berdoanya beda. Tapi selalu ada dasarnya pola yang diajarkan Yesus. Tapi ingat, apa yang kita doakan seperti yang tadi jangan Bapak, panggil Bapak kalau kita berlaku tidak seperti itu. Hanya kata-kata yang indah saja. Ketika kita berdoa di depan umum, oh aku harus menjadi orang Kristen. Biarlah kamu terjadi di surga, tapi kita lakukan kehendak kita. Kami berdoa, tapi kita egois. Jangan itu berdoa orang sebanyak orang yang tidak mengenal orang yang ada. Namun yang terutama, kita berdoa dengan memuji, meninggikan, memuliakan nama Allah. Dan ini adalah bentuk dari pengenalan kita akan Tuhan. Oleh sebab itu doa yang Yesus ajarkan disebut doa Bapa kami, bukan doa kami sendiri. Doa Bapa kami, doa kepada Bapa, bukan doa untuk diri sendiri. Tuhan Yesus tidak mengajarkan kamu berdoa untuk dirimu sendiri, kan? Tuhan Yesus mengajarkan doa Bapa kami, the Lord's Prayer. Jika ada orang yang sangat mengasihi kita, pasti dengan sendirinya kita mengerti bagaimana untuk menunjukkan apresiasi kita kepada orang tersebut. Tidak perlu diajari untuk menunjukkan apresiasi kita, untuk menunjukkan sopan santun kita kepada orang yang mengasihi kita. Kita tidak perlu diajari. Tapi dengan sendirinya, karena kita mengasihi orang itu, kita menghormati orang, kita memiliki apresiasi kepada orang tersebut. Kalau Anda bisa melakukan itu, apalagi Tuhan yang kasihnya sangat besar yang telah menyelamatkan kita dari kebinasaan, bagaimana Anda menghormati Tuhan di dalam hidupmu? Apakah Anda sudah berdoa? Apakah doa itu seperti nafas hidupmu? Atau Anda sudah bosan dengan perkataan doa Anda sudah bosan? Makanya nggak ada yang berdoa. Makanya nggak ada yang tertarik dengan doa. Karena Anda tidak berdoa dengan dikatakan di dalam 1 Korintus 6, ya di Filipi yang nanti 1 Korintus 6 ayat 20. Sebab kamu telah dibeli dengan harganya, dan harganya telah lunas dibayar, karena itu memuliakan Allah. 1 Korintus 6 ayat 20 dengan
karena kasih Tuhan sangat besar, kita dibebaskan, diselamatkan dari kebinasaan. Itulah yang menjadikan kita seharusnya bersyukur, walaupun dalam keadaan sakit parah, walaupun kita nggak dapat apa yang kita inginkan. Jangan hanya fokusmu kepada itu saja, tetapi mengucap syukur bahwa aku sudah ditebus, aku sudah nggak lagi akan binasa, karena Yesus penyelamatku telah mati untuk dosaku, dan Dia telah bangkit menebus aku. Jangan hanya fokus kepada diri sendiri, kebutuhan Anda sendiri. Kalau kebutuhan Anda nggak dituruti, Anda ngambek, Anda lari dari Tuhan, Anda nggak suka, Anda hidup seperti banyak problem ketika Tuhan tidak menjawab doa diri sendiri. Tapi di sini, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas, karena itu muliakanlah Allah, muliakanlah. Apakah Anda memuliakan Tuhan ketika Anda mendapatkan berkat? Atau Anda tidak sama sekali? Yang seperti yang saya katakan, ketika kita ada permohonan doa kan, selalu ada permohonan doa. Manusia selalu doa untuk aku, doa untuk ini. Tapi kita lupa ketika Tuhan sudah kasih terobosan di dalam, kadang-kadang kita lupa berterima kasih ya, kasih terobosan di dalam. Sebelumnya aku seperti ini, sekarang aku seperti ini. Hidup kita tidak akan pernah memuliakan Allah jika kita hanya menerapkan pola doa kami sendiri. Dalam arti, kita berdoa hanya pada waktu khawatir, waktu galau, waktu menderita. Bukannya saya katakan salah untuk berdoa. Salah untuk berdoa. Kita hanya berdoa di waktu-waktu yang salah. Kita hanya berdoa di masa-masa sulit. Kalau kita mendapatkan terobosan, atau kita masih belum mendapatkan terobosan, kita nggak pernah sama sekali memuliakan Allah. Berapa kali kita mendapatkan terobosan, tapi kita meremehkan begitu saja. Berapa kali Anda yang mungkin Tuhan selamatkan di dalam kesehatan, di dalam jasmani, tapi Anda tidak mengetahui bahwa itu kemuliaan Allah, bahwa itu kemurahan Allah. Anda abaikan begitu saja. Hidup kita tidak akan pernah memuliakan Allah jika kita hanya memanggil doa pola kami sendiri. Berdoa saat khawatir, saat galau, saat menderita, saat punya masalah, saat kita ada di masa-masa sulit. Maka dari itu Tuhan mengajarkan pola doa. Itu dasar doa dan segala janji. Kemudian dalam Filipi, kan Tuhan Yesus memperingatkan kita, jangan berdoa seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal. Banyak orang yang tidak mengenal doanya. Yesus mengatakan jangan berdoa seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah, tapi berdoalah seperti ini. Filipi 4 ayat 6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan. Dengan apa? Ucapan. Kita lupa itu. Kita hanya ambil pertamanya saja, tapi lupa untuk memuliakan Allah. Lupa untuk mengucapkan. Gak ada waktu sama sekali untuk doa penyembahan. Terlalu sibuk sama gadget kita, sama hidup kita, sama hiburan dunia. Gak ada waktu doa penyembahan berdoa. Doa penyembahan memuliakan Tuhan dalam pujian doa. Gak ada. Dasar segala-galanya dan Yesus ajarkan untuk memuliakan Tuhan. Saya tutup dengan pemikiran seperti ini. Lebih banyak yang mana? Ucapan syukur atau ucapan kekuatan? Atau ada diam saja, begini saja. Jarang gitu. Jika Anda berdoa, lebih banyak mana di dalam doa Anda? Ucapan syukur atau ucapan kekhawatiran? Atau Anda nggak sama sekali nggak berdoa? Kebiasaan memuliakan Tuhan atau kebiasaan seperti orang
adakah waktu di mana aku menyerahkan? Tuhan kita Bapa, Tuhan kita akan membantu kita. Tuhan kita adalah Bapa. Dia tahu kebutuhan kita. Apakah Anda pernah selama ini mengiyakan? Atau Anda hanya fokus pada keinginan diri Anda sendiri? Oke, kita pilih diri kita sendiri. Mari kita bukan